Sebagai badan yang mengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan tentunya punya peran yang sangat krusial. Jadi, posisi Menteri Keuangan merupakan jabatan yang sangat penting. Tugas sebagai Menteri Keuangan tentunya nggak mudah, apalagi di awal kemerdekaan Indonesia di mana lembaga pemerintahan belum terbentuk sempurna. By the way, siapa ya yang menjabat jadi Menteri Keuangan Indonesia yang pertama? Tonton sampai habis ya. Jadi gini, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang pertama. Pada sidang itu, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Setelah sidang pertama, selanjutnya, Kabinet Presidensial ditetapkan pada 19 Agustus 1945 dengan 12 Menteri Departemen. 12 Menteri Departemen itu adalah Menteri Departemen Dalam Negeri, Menteri Departemen Luar Negeri, Menteri Departemen Kehakiman, Menteri Departemen Kemakmuran, Menteri Departemen Kesehatan, Menteri Departemen Pengajaran, Menteri Departemen Sosial, Menteri Departemen Pertahanan, Menteri Departemen Penerangan, Menteri Departemen Perhubungan, Menteri Departemen Pekerjaan Umum, dan Menteri Departemen Keuangan. Selain 12 Menteri Departemen tersebut, ditetapkan juga 5 Menteri Negara dan 2 Wakil Menteri. Nah, dari penetapan itulah dipilih Menteri Keuangan yang pertama yang membawahi Departemen Keuangan, yaitu Samsi Sastrawidakda. Samsi Sastrawidakda lahir di Solo pada 13 Maret 1894 dan menempuh pendidikan ekonomi dan hukum negara di Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam. Gelar akademik terakhirnya didapat pada 1925, yaitu adalah gelar dokter disertai dengan Samsi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan semata-mata bukan hanya karena kedekatannya dengan perwira Jepang, tapi juga karena pengalamannya. Ia pernah duduk di organisasi-organisasi penting bentukan Jepang, dan pernah menjadi anggota Panitia Persiapan untuk membentuk susunan perekonomian baru, dan penasihat Departemen Keuangan. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh PPKI, Samsi sebelumnya merupakan Kepala Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang. Penunjukan itu tidak terlepas dari proses transisi politik yang terjadi saat itu. Berkat proses transisi itu, pegawai yang sebelumnya bekerja di instansi pemerintahan Jepang secara otomatis menjadi pegawai dari Departemen Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, pegawai Zaimubu langsung otomatis menjadi pegawai Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sendiri dibentuk pada 2 September 1945 untuk menjalankan fungsi kesekretariatan keuangan negara. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada masa itu, Kementerian Keuangan belum mempunyai organisasi yang sempurna dan belum mempunyai banyak tenaga ahli yang luas, sehingga susah untuk membuat suatu perincian pekerjaan yang jelas. Tugas pertama Samsi sebagai Menteri Keuangan adalah mencari dana untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan. Saat itu terdengar kabar bahwa Bank Eskomto di Surabaya menyimpan uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang disita tentara Jepang. Berkat kedekatannya dengan pejabat Jepang, Samsi berhasil membujuk mereka untuk menyerahkan uang tersebut. Akhirnya dibuatlah suatu rekayasa kekerasan yang disepakati, di mana Badan Keamanan Rakyat atau yang saat ini dikenal dengan TNI mengambil dana tersebut secara rahasia. Peristiwa ini disebut dengan Operasi Penggedoran Bank. Berpeti-peti uang dipindahkan dari Bank Eskomto ke markas Badan Keamanan Rakyat dalam waktu singkat, dan kemudian disumbangkan kepada pemerintah pusat sebagai dana perjuangan. Samsi juga mempunyai peran besar dalam proses penyerahan persenjataan dan perlengkapan Angkatan Laut Jepang kepada Indonesia. Namun, operasi itu menjadi satu-satunya peninggalan dari Samsi Sastrawidakda. Karena ia mengundurkan diri sekitar 2 minggu setelah pelantikannya, tepatnya pada 26 September 1945. Samsi tidak pernah benar-benar memimpin Kementerian Keuangan secara langsung karena tetap tinggal di Surabaya. Ia bahkan belum sempat menyusun perencanaan. Akhirnya Samsi mengundurkan diri karena kesehatan yang memburuk dan sering sakit-sakitan. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di Surabaya dan melepaskan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Samsi kemudian digantikan oleh Alexander Andries Maramis atau dikenal sebagai A.A. Maramis yang tadinya menjabat sebagai Menteri Negara. Maramis menyadari bahwa jabatan sebagai Menteri Keuangan Indonesia saat itu memang sangat berat. Karena saat itu Indonesia merupakan sebuah negara baru yang ekonominya masih porak-poranda akibat peperangan. Jadi gimana? Udah tahu kan siapa Menteri Keuangan pertama di Indonesia? Semoga kamu bisa belajar dari video ini ya.
Sekian dari Big Alpha. Jangan lupa share konten ini ke teman-teman dan keluarga kamu, dan like kalau kamu suka kontennya. Kamu juga bisa komen di kolom komentar kalau kamu mau Big Alpha bahas topik yang kamu mau. Sampai jumpa di video berikutnya.